Ogi dari Makassar. Ogi dari Makassar, ya. Ya, berbicara soal hati, Bu ya. Tadi kan berbicara soal hati-hati yang ada di dalam hati ini kan rahasia ya, Bu ya. Ya. Ada kutipan di Risalatul Qusyariyah. Usyariah. Yang mengatakan rahasia itu rasa. Di dalam rasa itu ada rasa. Yang di dalam rasa itulah rahasia. Kalau yang di dalam rasa itu merasa, maka merasalah rasa. Rasa di dalam rasa inilah yang dikatakan perasaannya perasaan. Perasaannya perasaan inilah yang merasa. Nah, saya mau tanya bagaimana pendapat Bu ya dari makna kutipan ini, Bu ya. Terima kasih. Iya. Ya, langsung. Saya banyak membaca takbir-takbir, ungkapan-ungkapan para sufi semacam itu. Ya. Ketika menggambarkan cinta, itu digambarkan seorang perempuan namanya Laila. Ketika dia sedang jazab dalam keadaan dia itu diibaratkannya dengan mabuk, ya kan? Zikiran, berzikir sampai mabuk itu seperti secangkir arak diminum. Itu takbirannya dengan bahasa-bahasa yang sangat manusiawi. Saya menghindar karena itu nanti tidak bisa dipahami oleh orang. Saya bercerita tentang tasawuf dengan bahasa yang sederhana, bahasa yang paling mudah. Ternyata masih banyak yang belum ngerti kok. Apalagi dengan bahasa yang berbelit-belit seperti itu. Rasa di dalam rasa. Iya. Jadi yang dimaksudkan dengan rahasia itu dalam bahasa Indonesianya belum bisa diterjemahkan. Iya. Di dalam hati kita ada palung. Artinya ruangan yang paling terdalam itu namanya sir. Iya. Zamannya asrar. Kalau terjemahan vocabulary pakai Google, ya maknanya rahasia. Sampai di dalam ilmu tasawuf, sir itu adalah palung hati yang paling dalam, yang tidak bisa dimengerti, tidak bisa diintai, tidak bisa diamati oleh makhluk siapapun. Sekalipun malaikat dan setan pun tidak tahu apa yang ada di dalam sir itu. Kecuali hanya Allah yang tahu. Hanya Allah dan dirimu sendiri. Nah, makanya di mana akidah, keyakinan, kepercayaan kita ini apakah masih di dinding hati, apa sudah masuk di hati, ataukah sudah ada di dalam palung hati itu. Nah, seorang waliullah itu adalah orang yang sudah punya tingkat rasa yang tinggi. Sehingga dalam berkomunikasi itu seringkali mereka sudah tidak menggunakan bahasa formal lagi, bahasa verbal lagi. Tidak usah kau ucapkan, sudah tahu. Karena bagaimanapun ketika sir itu diam, ada yang tahu. Sampai ketika berbicara, ketika levelnya sama, bisa merasakan kok. Ya, kita dengan pengalaman saja, nggak usah pakai sir dah, pakai pengalaman karena saya sering menemui tamu bermacam-macam. Ketika datang seorang perempuan mengatakan, terima kasih Buya, saya bisa ditemuin. Saya mohon maaf barangkali mengganggu. Saya datang ke sini sudah minta barokah Pak Kiai dan minta doa. Saya bilang, saya sudah paham. Suami kamu berselingkuh kan? Nanti datang nggak usah cerita, saya paham. Kamu utangnya banyak. Dari sorot mata saja, kalau matanya buram gitu, itu lagi sakiti hatinya. Kalau matanya tuh goncangannya seperti itu, muter-muter, lagi banyak utangnya gitu. Ya, dengan gaya semacam itu. Ya, sampai dengan logat yang diucapkan juga, saya bisa menebak ini orang Sumedang, ini orang Subang, Purwakarta, ini orang, ya kan. Kalau bilangnya Kayonge, orang mana tuh? Tegal. Iya kan. Bapak ngomong tuh. Berbes. Ya, nah, kan seperti itu. Jadi rasa yang dialami oleh para aulia itu tidak akan bisa dideteksi oleh siapapun. Sehingga mereka mengatakan, andaikan para raja itu paham kebahagiaan yang kami miliki sebagai kekasih-kekasih Tuhan, pasti para raja akan memerangi kami. Ya, makanya
dalam banyak hal itu kita tidak boleh lagi apapun yang telah Anda rasakan, tidak boleh perasaan Anda sampaikan kepada siapapun. Makanya faliyatallataf wala yus'iranna bikum ahada. Simpanlah di dalam hatimu dan jangan kau ceritakan kepada siapapun. Nah, itulah rasa yang paling dalam, yang bisa merasakannya kita sendiri.